Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Rizal Pahlevi, LC, MSI, mata kuliah Manajemen Syariah yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Saya Eca Oktameni Maulana dengan NPM 4118 3402 210004 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang manajemen penghimpunan dana. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya yaitu Nadifa Salsabila yang nantinya akan mempresentasikannya. Penghimpunan dana bank. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri atas modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba yang ditahan. Sementara itu, kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil. Pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Dalam bisnis perbankan ada 3 produk penghimpunan dana sebagai berikut. 1. Giro. A. Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media atau alat penarikan. B. Dapat dibuka oleh perusahaan atau perorangan. C. Aturan tentang setoran pertama dan saldo minimum. D. Cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening. 2. Tabungan. A. Simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan. B. Buku tabungan merupakan bukti kepemilikan dari pemegang rekening. C. Aturan tentang setoran pertama dan setoran minimum. 3. Deposito. A. Simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo. B. Menggunakan biliet sebagai tanda bukti simpanan yang mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan setiap akhir bulan. Dalam bank syariah, produk-produk penghimpunan dana ini dapat diterapkan berdasarkan prinsipnya masing-masing. 1. Wadiyah. Wadiyah adalah akad titipan atau simpanan di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Karena prinsip wadiyah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan. Produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan. 2. Mudharabah. A. Akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal, sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian dengan nisbah keuntungan yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter mudharabah seperti ini, mudharabah dapat diterapkan pada 2 produk yaitu tabungan dan deposit. B. Dengan menaruhkan mudharabah pada tabungan dan deposit, nasabah bertindak selaku sahibul mal dan bank bertindak selaku mudarib. C. Nasabah dan bank harus menyepakati nisbah bagi hasil ketika pembukuan tabungan dan deposit mudharabah. 3. Mudharabah muqayyadah. Muqarabah muqayyadah adalah akad mudharabah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, bank dapat memperoleh porsi keuntungan atau keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah dan pelaksanaan proyek. Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama channeling function, bukan accounting. 4. Card. Di Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya, akad
card dijadikan dasar untuk produk giro dan tabungan. Bank diasumsikan meminjam dana dari nasabah dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank dapat memberikan hadiah atas pinjaman yang diberikan oleh nasabah sepanjang tidak diperjanjikan di muka. Selanjutnya ada penggunaan dana bank syariah. Aset yang menghasilkan merupakan investasi dalam bentuk yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan, yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, yang keempat, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa, yang kelima, penempatan pada bank lain atau antar aset bank dalam bentuk tabungan dan deposito. Selanjutnya, aset yang tidak menghasilkan. Yang pertama ada cash asset atau disebut aset dalam bentuk tunai, terdiri atas uang tunai dalam brankas, cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank, dan item-item tunai lainnya yang masih dalam proses penagihan. Yang kedua, penanaman dana dalam aset tetap dan inventaris. Penanaman dana dalam aset tetap dan inventaris juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri atas bangunan atau gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Selanjutnya ada sumber-sumber dana dari suatu bank. Yang pertama, dana dari modal sendiri atau disebut dana pihak pertama, yaitu ada modal yang disetor, ada cadangan-cadangan, dan laba yang ditahan. Kedua, ada dana pinjaman dari pihak luar atau disebut dana pihak kedua. Yang pertama ada pinjaman dari bank-bank lain, yang kedua pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dari luar negeri, yang ketiga pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, yang keempat pinjaman dari bank sentral atau disebut dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Yang ketiga ada dana dari masyarakat atau disebut dana dari pihak ketiga, yaitu giro atau demand deposit. Yang kedua ada deposito atau disebut time deposit. Yang ketiga ada tabungan atau disebut saving. Selanjutnya ada pandangan syariah akan uang. Dalam pandangan syariah atau syariat, uang bukanlah merupakan suatu komoditas, melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Hal ini bertentangan dengan lembaga keuangan yang berbasis bunga di mana uang mengembangbiakan uang. Tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak untuk menghasilkan keuntungan. Uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar, baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri, manufaktur, sewa-menyewa, dan lain-lain, maupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah dapat menarik dana dari pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk berikut. Yang pertama, titipan, yaitu simpanan yang dijaminkan keamanan dan mengembalikannya tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Yang kedua, partisipasi modal, berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. Yang ketiga, investasi khusus di mana bank bertindak dengan manajer investor untuk memperoleh fee. Jadi, bank tidak ikut berinvestasi, sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atau investasi tersebut. Selanjutnya, ada sumber dana bank syariah, yaitu
Yang pertama ada modal inti. Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau disebut pemilik bank. Yang kedua, mudharabah. Bank menghimpun dana bagi hasil dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama. Pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya dengan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan. Ketiga, titipan atau simpanan tanpa imbalan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa tabungan atau giro di bank umum. Pada umumnya, motivasi utama yang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Strategi dalam penghimpunan dana adalah dengan memberikan intensif berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan balas. Jasa tersebut antara lain berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank syariah. Jadi kesimpulannya itu, penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Dalam bisnis perbankan ada 3 produk penghimpunan dana sebagai berikut. Yang pertama ada giro, kedua tabungan, ketiga deposit. Dalam bank syariah, produk-produk penghimpunan dana ini dapat diterapkan berdasarkan prinsipnya masing-masing. Yang pertama ada wadiah, yang kedua mudharabah, yang ketiga mudharabah muqayyadah, yang keempat ada qardoh. Dengan demikian, sumber dana bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama modal inti, yang kedua mudharabah, yang ketiga titipan atau simpanan tanpa imbalan. Demikianlah presentasi kita pada hari ini mengenai manajemen penghimpunan dana. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.